Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang PPG Kemenak Mapel Agama Batch 3 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini kita kembali sedikit berbagi atau memberikan contoh bagaimana membuat tugas mandiri ya teman-teman pada modul 3 yaitu PPP atau pengembangan perangkat pembelajaran. Alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk modul 3 ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mengerjakan modul 1 dan modul 2. Kemudian pada tanggal 24 September kita sudah bisa mengerjakan modul 3 ya teman-teman. Untuk mengerjakan tugas mandiri modul 3 kita klik buka modul ya teman-teman. Klik buka modul. Baik teman-teman, ini adalah tampilan pengantar dari modul 3 pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, untuk mengerjakan tugas mandiri seperti biasa kita harus sudah menyelesaikan semua tugas topik yang ada di sini ya teman-teman, dari topik 1 sampai dengan topik 8. Baru kita bisa lanjut untuk mengerjakan tugas mandiri. Klik tugas mandiri. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari tugas mandiri modul P3 atau pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, untuk mengerjakan tugas mandiri itu ada di sini dua perintah ya teman-teman. Yang mana perintahnya itu sama seperti modul 1 dan modul 2. Yang mana perintah pertama itu kita disuruh membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang kita temukan pada topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian yang kedua kita itu membuat materi yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti ya teman-teman. Nanti filenya diketik di Word seperti biasa, diubah ke dalam bentuk PDF, dan file PDF itu kita upload di sini ya teman-teman, dan ukurannya maksimal 500 KB. Dan terakhir itu kita klik kirim tugas ya teman-teman. Jelas sekali ya teman-teman. Baik, karena kita di sini sudah membuat tugas mandirinya, kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah tugas mandiri yang sudah saya buat ya teman-teman. Yang pertama seperti biasa kita buatkan cover ya teman-teman. Seperti ini tugas mandiri P3. Kemudian foto kita atau foto LP3 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan nama kita, NIM, LP3, dan bidang studi PPG. Ini bisa menyesuaikan ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Kemudian bagian bawah seperti ini. Lanjut pada halaman 2 itu kita seperti pada tugas pada LMS, kita disuruh membuat peta konsep ya teman-teman. Nah, jadi peta konsep yang saya buat itu seperti ini ya teman-teman. Bisa menyesuaikan, tidak harus seperti ini ya teman-teman. Lanjut, tugas selanjutnya itu kita membuat gagasan utama ya teman-teman. Beberapa gagasan utama dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, jadi kita membuatnya 5 atau lebih ya teman-teman. Nah, di sini saya yang pertama itu membuatnya gagasan utama tentang CP dan TP ya teman-teman. Yang mana CP dan TP ini merupakan satu paket tujuan yang ada di kurikulum sekolah, serta merupakan komponen penting dalam pendidikan. Nah, ini untuk penjelasannya bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu tentang pengembangan pendekatan metode dan strategi pembelajaran ya teman-teman, yang mana memiliki peran penting bagi guru untuk menentukan langkah selanjutnya dalam praktek pembelajaran. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Nah, jadi topik utamanya itu adalah tentang pentingnya pendekatan metode dan strategi pembelajaran. Untuk penjelasannya bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya teman-teman. Ini diambil dari topik 3 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu saya mengambil tentang penggunaan alat peraga, media, dan
teknologi pembelajaran sangat berpengaruh pada proses pembelajaran di era sekarang ya teman-teman. Kalau tentang alat peraga, media, dan teknologi ini pengaruhnya sangat besar di era sekarang ya teman-teman. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian yang keempat, saya mengambil gagasan utama itu tentang asesmen dalam pembelajaran, terdiri dari asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif ya teman-teman. Kalau masalah asesmen ini tentunya yang tiga ini ya teman-teman. Nah, untuk penjelasannya bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima itu saya mengambilnya gagasan utama tentang P5 ya teman-teman. Yang mana P5 itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hidup bersama di lingkungannya ya teman-teman. Nah, ini gagasan utama tentang P5. Bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian tugas yang kedua itu kita disuruh membuat materi atau konsep yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti ya teman-teman, dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, pertama saya mengambilnya itu dari materi topik 1 ya Bapak Ibu, tentang analisis CP dan TP hanya dilakukan di awal tahun ajaran. Nah, ini sering terjadi miskonsepsi ya Bapak Ibu. Nah, sini penjelasannya bisa dibaca, bisa menyesuaikan ya teman-teman. Saya membacakan poin-poinnya saja. Kemudian saya mengambil itu pada materi topik 2 tentang pembelajaran terpaku hanya pada berupa buku teks ya teman-teman. Tentang materi pembelajaran ya teman-teman, ini intinya materi pembelajaran itu tidak hanya pada buku teks ya Bapak Ibu. Kemudian itu saya mengambilnya pada materi topik 4 tentang alat peraga dan media teknologi pembelajaran hanya bisa digunakan oleh guru yang paham akan teknologi. Nah, ini sering terjadi miskonsepsi ya teman-teman, karena semua guru bisa menggunakan alat peraga, media, atau teknologi pembelajaran. Asal mau belajar ya Bapak Ibu. Nah, itu intinya dari miskonsepsi tentang itu tadi ya teman-teman. Kemudian pada materi topik 5 itu tentang asesmen pembelajaran hanya dilakukan pada kegiatan akhir pembelajaran. Di sini juga sering terjadi miskonsepsi ya Bapak Ibu, karena asesmen itu ada di awal, ada bisa juga di saat pelajaran berlangsung ya teman-teman. Tetapi kebanyakan kita hanya melaksanakannya itu pada akhir pembelajaran. Nah, itu adalah salah satu miskonsepsinya. Kemudian itu yang terakhir saya mengambilnya tentang P5 ya teman-teman, di mana P5 itu dianggap senantiasa menghasilkan sebuah produk untuk dipamerkan ya teman-teman. Nah, ini juga sering terjadi miskonsepsi, karena intinya P5 itu tidak harus menghasilkan produk ya Bapak Ibu, bisa berupa yang lain-lain. Nah, habis ya teman-teman. Nah, jadi tugas ini kita ketik di Microsoft Word ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas yang saya ketik di Microsoft Word. Kemudian seperti biasa kita ubah filenya menjadi PDF. Caranya klik file, klik save as, klik browse. Kemudian namanya seperti ini ya teman-teman. Save as tipenya menjadi PDF. Kemudian klik save atau simpan ya teman-teman. Otomatis filenya akan berubah menjadi file PDF ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah filenya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ukurannya 419 KB. Jelas ya teman-teman. Baik, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin melihat atau mendownload file yang sudah saya buat. Nanti saya kasihkan linknya di video ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.